Bapa di surga, Engkau memberkati semua orang yang hadir di tempat ini, para tamu undangan, Bapak Wali Kota atau yang diwakili, Bapak Kapolresta Jayapura atau yang diwakili, Bapak Ondoafi Besar Kampung Tobati Enggros, Ketua Pemuda Port Numbai, juga orang terkasih kami Bapak Aryoko Jumadi, Aryoko Rumaropen, yang boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Kami semua yang hadir, anak-anak pemuda masyarakat Tabi Port Numbai yang boleh mengambil bagian. Baik, dalam kegiatan ini kami percaya dengan sungguh Tuhan taruh hikmat bagi kami semua. Biarlah rapat kerja kedua ini boleh terjadi seturut dengan kehendaknya. Presidium Pemuda Adat Tabi Wilayah Kota Jayapura merupakan wadah berhimpunnya pemuda adat wilayah adat Tabi yang terdiri dari suku-suku asli di sekitar Teluk Yotefa. Peserta kegiatan raker kedua tahun ini terdiri dari 14 kampung, yang mana 10 kampung adat dan 4 kampung administrasi. Dana, kami mendapat sumbangan dana dari Bapak Kepala Kampung Kayu Pulau sebesar 5 juta rupiah, dan sumbangan-sumbangan dari teman-teman dari beberapa kampung serta proposal-proposal sebesar 5 juta rupiah, dan sumbangan dari Ketua DPWP PPRT Kota Jayapura berupa tenda dan kursi yang kita gunakan pada siang hari. Terakhir, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dan bapak-bapak sekalian yang berkenan untuk memberikan materi kepada kami pemuda-pemudi Port Numbai di siang hari ini. Dan kami juga memohon kepada Bapak Penli Merauje sebagai perwakilan Bapak Wali Kota Jayapura untuk dapat membuka raker kedua kami pada di raker ini. Tidak mungkin dari pembahasan yang akan kita bahas sama-sama, kita akan tentukan juga tuan rumah di tahun depan itu siapa, dari kampung mana, macam begitu ya. Nanti kita bicara semua sama-sama, itu nanti teknik ke depan. Intinya tahun ini raker ya, terus tahun depan akan bikin musyawarah wilayah. Dan mungkin dari raker yang seperti begini, apa yang terdapat dari sini tuh bisa bagikan ke teman-teman yang tidak sempat hadir. Mungkin cara bersatu itu seperti bagaimana, mungkin sebentar Bapak Kapolres atau mungkin bisa sampaikan untuk orang. Terus kalau macam itu tidak bersatu, itu tidak bisa menciptakan keamanan untuk mempunyai masyarakat yang ada. Karena keamanan ini bukan tugas polisi saja, bukan tugas tentara saja, pun pemuda ini. Kita kembangkan hasil yang akan kita putuskan hari ini, tentu kita laksanakan untuk 1 tahun ke depan, dan mari kita sama-sama untuk mengawal pembangunan yang ada di Kota Jayapura, di Provinsi Papua. Kita mulai yang terkecil dari Kampung Kayu Pulau, sehingga apa yang hari ini kita bicarakan di dalam raker ini berguna bagi kampung, tetapi juga untuk pembangunan di Kota Jayapura. Pesan saya bagi pengurus, bekerja sama dengan pemerintah secara berjenjang, dan pemerintah kampung, pemerintah distrik, maupun karena kita ada di wilayah pemerintah Kota Jayapura. Sebagai warga Kota Jayapura, mari sama-sama kita sebagai warga Kota Jayapura, hal-hal yang bisa positif untuk membangun di kota ini kita terus pupuk, sehingga itu mewarnai kehidupan kita sebagai warga masyarakat, terutama warga masyarakat di provinsi yang kita cintai, yaitu Provinsi Papua. Di samping itu, pemuda adat memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi nilai-nilai budaya, identitas kultural, serta kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Demikian sambutan yang disampaikan Wali Kota Jayapura yang diwakili staf ahli Sekda Kota Jayapura, Sem Merauje,
Saat membuka rapat kerja kedua, Dewan Pengurus Wilayah Presidium Pemuda Adat Tabi Kota Jayapura. Hadirin yang saya hormati, Presidium Pemuda Adat Tabi Wilayah Kota Jayapura DPW PPAT hadir sebagai wadah berhimpun pemuda adat dari wilayah adat Tabi yang meliputi suku-suku asli di sekitar Teluk Tepa dan sekitarnya. Skau Tiga Kampung, Nafri, Tobatengros, Kaipulu, Kaibatu, Yoka Waena. Pertama, semangat pemuda. Waktu Indonesia merdeka, Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno, dia hanya bilang, kasih saya 5 orang pemuda, saya akan bangun Indonesia ini. Jadi semangat pemuda jelas seperti begini, harus membuka, kita semangat untuk membangun tanah kita, kampung kita, harus mempunyai konstruktif untuk pembangunan. Ya, saya atas nama Wali Kota Jayapura pada hari ini Jumat 16 Mei 2025, saya secara resmi membuka rapat kerja 2 Presidium Pemuda Adat Tabi Kota Jayapura dengan pernyataan, dengan doa Tuhan Yesus memberkati kegiatan ini dan kita semua. Mohon izin Bapak Wali Kota Jayapura. Sementara itu, Ketua DPW PPAT Kota Jayapura, Frank Tejoy mengatakan, raker kedua bertujuan untuk melaksanakan evaluasi program-program kerja yang sudah dilaksanakan di waktu-waktu yang lalu. Kita bisa kerja saja pengalaman yang seperti yang kemarin-kemarin program yang kita sudah laksanakan, tapi keterlibatan dari semua pemuda ini masih sangat kurang. Oleh sebab itu mungkin dari raker yang ada ini kita mau membangkitkan semangat untuk merangkul semua pemuda yang paling utama itu dari 10 kampung dulu, dari 10 kampung adat, mulai dari Kaibatu, Kaipulo, Inggros, Kaubati, Nafri, Skau Tiga Kampung, Skau Yambe, Skau Mabos, Skau Saya, dan Yoka Waena. Mulai dari kami 10 kampung ini dulu, baru kita mengambil 4 kampung administrasi. Kita mengajak mereka untuk gabung. Setelah itu baru kita bisa mengajak semua pemuda-pemuda dari paguyuban-paguyuban yang ada di tanah kitab, tanah Purnamba ini. Seperti itu. Dengan bersatunya pemuda, otomatis dengan pendirinya pemuda ini kita bisa membantu apa yang menjadi program utama atau program-program pemerintah ke depan. Kita bisa membangkitkan semangat juang atau semangat dari pemuda itu sendiri, karena pemuda ini adalah tulang punggung daripada pembangunan di Kota Jayapura. Tapi kita harus mulai dari semua kampung-kampung yang ada di Purnamba sini, yaitu 10 kampung yang tadi sudah saya sebutkan. Dalam raker kedua, DPW PPAT juga menggelar seminar sehari yang menghadirkan narasumber diantaranya dari pihak kepolisian. Nah, fase ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman, apalagi peserta yang tidak ada di sini. Manfaatkan fase itu, jangan tinggalkan fase itu. Mari bermanfaat, pemuda itu harus bermanfaat bagi semua orang. Jangan tidak bermanfaat. Jadi contoh yang baik, jadi modul yang baik, jadi tutor yang baik. Jadi kadang-kadang ini minta maaf ini di jalan-jalan hitung dapat, amankan, mabuk lagi. Ya rata-rata usia di bawah itu 40 ke bawah rata-rata. rata-rata semua seperti itu.
Jadi usia-usia kita ini yang pasti rata-rata tidak menjadi contoh. Saran, berdasarkan pengalaman dulu di Kampung Nafri itu ada pos tentara, ada pos polisi. Jujur itu Kampung Nafri itu aman sekali. Kalau bisa ada lagi pos polisi atau pos tentara di kampung-kampung gitu supaya anak-anak muda itu takut kan dengan dia tuh pos polisi itu. Seperti itu, terima kasih. Kasat Binmas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Lalang SE mengatakan sangat memberi apresiasi kepada pemuda-pemuda adat yang ada di kampung-kampung atas sumbangsinya dalam membantu menjaga Kamtibnas di Kota Jayapura. Wadah-wadah seperti ini bisa terus berkesinambungan, jangan sampai terputus hanya sampai di sini. Karena pembangunan itu dilandaskan berdasarkan atas pemikiran pemuda. Kalau pemudanya tidak berkolaborasi, tidak memberikan kontribusi yang baik, maka saya pikir kampung kita pun juga, jangankan kampung kita, negara pun kita juga akan hancur. Maka landasan yang harus kita pelihara adalah pemuda dulu. Nah, pemuda ini harapan kami terus berkesinambungan, berkolaborasi dengan kami. Dalam hal ini berkolaborasi terkait dengan pembinaan Kamtibnas. Mau di kampung manakah, silakan, kami siap sedia untuk memberikan dukungan moral, dukungan pemikiran terhadap pembangunan maupun keamanan di kampung masing-masing. Ini kegiatan yang positif bagi pemuda tadi. Ke depan saya menghibur semua kampung, 14 kampung dari Kau, bisa Moso, Nafri, Kobati Endros, Yoka, Waena, Kaipulu, Kaibatu, mereka dapat terlibat. Karena ini wadah yang baik bagi pemuda untuk menyampaikan pikiran, ide, tapi juga kerja-kerja mereka untuk membantu pemerintah kota. Saya menyambut baik kegiatan. Kami dari pemerintah kota menyambut baik kegiatan rapat kerja yang kedua ini. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.